Kalau ini tentang Tuhan, cinta sudah ya basisnya. Gibran lebih suka Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di sekitar kita. Cinta kita pada Tuhan tidak harus tabrakan dengan cinta kita pada siapapun yang ada di muka bumi ini. Tidak ada cinta vertikal, cinta horizontal. Tuhan ada di sekeliling kita. Itu dibaca puisinya. Kalau kamu ingin mengenal Tuhan, maka jangan pernah menjadi pemecah masalah. Jangan sok, jangan sombong, jangan angkuh. Lihatlah saja sekelilingmu berada. Engkau akan melihat ia dan anak-anakmu bermain bersama. Dan layangkanlah pandanganmu ke angkasa. Engkau akan melihatnya berjalan di antara mega, menjulurkan tangannya dalam guntur, datang melalui hujan yang turun. Engkau akan melihatnya tersenyum di antara bunga-bunga, lalu membubung tinggi sambil melambaikan tangan di pucuk pepohonan. Wahdatul wujud versi Gibran. Dimanapun ada Tuhan, tidak menyatu tapi dia ada, hadir. Kalau para mistik kan Tuhan itu bersatu, jadi tidak ada bedanya Tuhan dan kita, Tuhan dan alam. Tapi di Gibran beda sih, cuma Tuhan hadir di mana-mana. Karena dia tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Tuhan hadir di sini pasti hadir. Ikut ngaji filsafat, ya kan? Tuhan hadir di kamarmu, di kos-kosanmu pasti hadir. Di mana-mana kamu nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu teriak-teriak kalau manggil Tuhan. Makanya kan ada orang yang berdoa keras-keras terus dimarahi sama Nabi. Emangnya Gusti Allah itu tuli apa? Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bilang Allahu Akbar keras-keras, Allah juga ngerti kok. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Kalau kamu sedang kesepian, percayalah di sisimu ada Tuhan. Tuhan sangat mencintaimu jauh daripada kamu mencintainya. Dan cintanya Tuhan pasti tulus. Mau pamrih apa Tuhan sama kamu? Dia tidak butuh apa-apa sama sekali padamu, dan kamu sangat butuh padanya. Itu pun kamu mencintai dia nggak terlalu tulus. Kamu selalu pamrih. Kalau nggak percaya, coba dilihat. Kalau berdoa kamu minta apa? Begitu kamu sholat tahajud, ya Allah, ini tidur malam-malam saya bela-belain tahajud, semoga, kan selalu kita mesti minta. Kamu minta kompensasi. Kompensasi itu menunjukkan tidak tulus. Tapi ya Gusti Allah karena dia sangat cinta padamu dan tulus, tidak apa-apa kamu nggak tulus diterima juga. Nah, jadi kalau kamu mendekat selangkah, katanya para sufi, dia mendekat 100 langkah. Cuma selama ini kamu jarang mendekat. Jadi Allah mah bingung lah, ya, aku mendekat berapa ini? Kamu nggak mendekat sih. Tapi itu pun Allah juga nanti mendekatimu, jangan khawatir, karena dia sangat cinta padamu. Dia tidak cuma Rahman, tapi juga Rahim, cinta yang sangat dalam. Dan pasti tulus. Dan jangan khawatir, kamu jangan kebingungan kalau ada apa-apa Tuhan di mana. Ini asap pekat sekali, Tuhan di mana? Ini Indonesia kacau sekali, Tuhan di mana? Dia selalu ada kok. Emangnya selama ini kamu pernah tanya padanya? Kok begitu kejadian baru tanya? Kamu sama pacarmu sampai hamil baru, wah gimana Tuhan ini kok dikasih hamil? Lah kamu coba dulu sebelum masuk kamar hotel, kamu temui dulu Tuhan. Sudah kejadian baru tanya Tuhan. Sebelum bakar hutan pernah tanya Tuhan nggak? Lah kok Tuhan sekarang disuruh tanggung jawab? Kamu jarang menemui dia. Dia sudah nunggu-nunggu itu. Waktu kamu mau bakar hutan, Tuhan, konsultasi saya enggak. Ayo kamu tetap bakar sih. Ya resikonya ada. Sekarang baru kamu ribut, sholat istisqa, nangis-nangis, minta jangan asap. Lah kemarin sudah diingetin, tiap hari bilang ihdinas siratal mustaqim, sudah dikasih tahu sirotnya, ya minta lagi. Ya Tuhan, beri saya jalan yang lurus. Ya ini loh jalan lurusnya.
Ini kamu cuek. Terus minta lagi, beli saja yang lurus Tuhan. Ya, ini jalan lurusnya. Terus sehari 5 kali gitu loh. Kalau Allah bosenan itu kamu ditutup sudah. Ya kan? Tiap hari minta dikasih. Kan banyak ayat-ayatnya di sekelilingmu, tapi kamu cuek sih. Sudah cuek, minta lagi, minta lagi. Oke, jadi katanya gitu Anda, Tuhan ada di sekelilingmu. Gak usah kamu cari ke puncak gunung, gak usah kamu cari dengan uzlah ke hutan-hutan. Dia ada di sekelilingmu. Ngomong sekarang ini ya pasti Tuhan dengarkan, pasti Tuhan ngerti juga. Jadi Tuhan ada di keramaian. Kenapa para sufi uzlah? Bukan karena nyari Tuhan, dia uzlah itu melatih dirinya biar rindu pada Tuhan, biar jatuh cinta sama Tuhan. Kan itu aja. Oke. Terus kalau tentang alam kita ambil pokok-pokoknya ya. Pergilah engkau ke ladang kebunmu, maka engkau akan tahu bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan, sementara bagi bunga memberikan madu adalah kebahagiaan. Untuk lebah, bunga merupakan sumber kehidupan. Untuk bunga, lebah merupakan duta kasih sayang. Ekologi. Alam itu secara sunnatullah imbang, harmonis. Kita yang ngerusak. Sudah ada iramanya. Allah sudah bikin begitu. Ya kan? Kita sendiri yang neko-neko dan nikmati sendiri hasilnya sekarang. Musim tidak jelas, asap di mana-mana, panas luar biasa. Itu kalau dicermati kita yang merusak. Seolah-olah Allah sedang marah pada kita. Padahal Allah setiap hari dituduh kayak gitu ya biasa aja, dia nggak balas kita. Kalau Allah tersinggung susah itu. Ya kan? Tapi dia sangat cinta pada kita. Jadi tidak apa-apa lah, aku dikambing hitamkan juga tidak apa-apa. Bagian yang susah-susah juga tidak apa-apa, kan selalu kita. Karena Allah sangat cinta pada kita. Oke, jadi bagi yang nanti tertarik Gibran, sisi ekologisnya intinya di sini. Tidak ada alam itu manusia, makanya kembalilah ke sifatnya yang natural. Apa sih yang bikin manusia rusak? Manusia terlalu banyak topeng, bikin sekat sendiri, bikin topeng sendiri, dan akhirnya susah sendiri. Bikin baju sendiri, bikin jubah sendiri, dan akhirnya sumpek sendiri. Itu manusia, hidupnya tidak alami. Suara nuraninya ditutupi terus dengan ADART organisasinya. Kan selalu begitu. Yo, konsisten Pak, saya kan aliran ini Pak, harus begini Pak, gitu kan. Cocok tidak cocok sama nuraninya, lama-lama hati nuranimu gelap. Kalau katanya Ghazali kan, salah sekali kamu biarkan ada 1 titik, 2 kali 2 titik, 100 kali salah 100 titik, dan lama-lama gelap. Semakin lama tidak kamu bersihkan, semakin susah membersihkannya. Persis kayak kacamu. Dan ketika hatimu gelap, jangan dikira yang gelap cuma dirimu loh. Orang lain juga akan terlihat gelap. Itu kayak cerita, ada orang yang pindah ke rumah baru. Sore-sore dia lihat dari jendelanya, loh, tetanggaku di sini kalau nyuci kok tidak bersih semua ya, kotor semua ya. Begitu dia, iya ya, sini kok airnya kotor. Tapi setelah lama-lama dia sadar ternyata bukan tetangganya yang nyucinya nggak bersih, jendelanya, jendela kacanya yang nggak bersih. Jadi dia melihat cucian tetangganya yang kotor. Kalau hatimu gelap, tidak cuma dirimu yang gelap, tapi orang lain akan tampak gelap bagimu. Akan kelihatan jadi orang sesat semua, orang rusak semua. Padahal yang rusak dirimu. Nah, kenapa kamu tidak natural? Suara nuranimu kamu hentikan sendiri, kamu kotori sendiri. Jadi irama alam. Kalau ini
hubungan sosial. Dikatanya Gibran, engkau saudaraku, siapapun kamu, karena kita berasal dari satu jiwa yang suci dan sempurna. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wa nafakhu fihi min ruhi, semua manusia ditiupkan ruhnya Allah ke dalam dirinya. Apakah itu nanti manusia Amerika, apa manusia Jerman, apa manusia Syiah, apa manusia Ahmadiyah, itu juga wa nafakhu fihi min ruhi, karena kita berasal dari satu jiwa. Engkau sederajat denganku, karena kita abadi bersama. Siapapun orangnya yang menganggap orang lain tidak sederajat, berarti dia punya pikiran ada tinggi, ada rendah. Karena dia memposisikan dirinya lebih tinggi dengan orang lain sebagai yang lebih rendah. Menganggap orang lain sesat itu berpikir hierarkis. Menganggap orang lain salah dan dia sendiri yang benar, itu berarti memposisikan dirinya di atas, yang lain di bawah. Begitu orang punya pikiran atas bawah, ada superior inferior, di situ ada benih kemusyrikan. Karena yang boleh atas bawah itu hanya khalik dan makhluk. Begitu dia makhluk, levelnya sama. Tidak boleh orang merendahkan yang lain atau merelakan dirinya direndah-rendahkan. Karena begitu itu terjadi, ada hierarki. Begitu ada hierarki, ada atas bawah. Ada yang mendominasi, ada yang didominasi. Begitu gejala sosial ini terjadi, maka struktur masyarakatnya adalah struktur masyarakat yang mendoakan Allah. Ada yang punya kuasa kayak Allah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Makhluk apapun itu dia sejajar, hanya beda fungsi, itu aja. Itu maunya Gibran. Jadi kita abadi bersama dari tubuh yang diciptakan dari tanah yang sama. Karena itu semua manusia aku cintai. Ditegaskan lagi, iya, mereka sangat aku cintai. Engkau saudaraku dan aku mencintaimu. Kucintai dirimu selagi bersujud di masjid, berlutut di kuil, dan berdoa di gereja. Ini tidak sama dengan aku akan jadi Islam, juga jadi Hindu, juga jadi Kristen. Tapi siapapun kamu, meskipun dia Kristen, yang disebut pertama masjid loh. Kucintai dirimu waktu engkau sujud di masjid, berlutut di kuil, dan berdoa di gereja. Oke, itu manusia. Manusia di mataku ada 3. Yang pertama, orang yang mengutuki kehidupan, selalu mengeluh, selalu protes, selalu komplain. Yang kedua, orang yang memberkatinya, orang yang memberi banyak manfaat dalam kehidupan. Yang ketiga, dan orang yang merenunginya, berpikir, merumuskan ideal-ideal untuk hidup. Orang pertama kucintai karena penderitaannya. Kasihan loh orang yang selalu mengeluh, selalu protes, selalu komplain, selalu demo, pasti dia menderita sekali. Susah sekali hidupnya, dan kucintai dia karena itu. Jadi yang pertama kucintai karena penderitaannya. Yang kedua kucintai karena kedermawanannya, dia memberi banyak manfaat. Dan yang ketiga kucintai karena kebajikannya, dialah sumber kebijaksanaan, orang yang mau mikir, ilmuwan, ulama. Nah, silahkan kalian entah kategori manusia yang mana, tapi jangan khawatir, semuanya dicintai oleh Khalil Gibran, termasuk kalian yang suka mengutuki kehidupan. Nah, terus ini cerita sebenarnya, nanti kalian baca sendiri, kalian copy. Jadi ini pandangannya yang sangat terkenal tentang anak-anak. Jadi suatu ketika dia berjalan, dia masuk ke, kalau di sini rumah sakit jiwa. Tiba-tiba dia melihat ada anak muda yang duduk di pojok tapi membaca buku filsafat.
Gibran kan heran. Terus dia tanya, apa sih yang kamu lakukan di sini? Dia terkejut lalu menatapku. Toleh-toleh gak ada dokter. Lalu dia menjawab, sederhana saja, ayahku seorang pengacara terkenal, ingin aku menjadi seperti dirinya. Pamanku yang memiliki toko besar berharap aku mencontoh dirinya. Ibuku ingin aku seperti ayahnya. Kakak perempuanku selalu membandingkan suaminya di depanku sebagai seorang laki-laki yang sukses. Kakak laki-lakiku berusaha melatihku menjadi atlet yang baik seperti dirinya. Dan hal yang sama terjadi di sekolahku, juga oleh guru pianoku, juga oleh guru bahasa Inggrisku. Semuanya meyakinkan dan menegaskan bahwa merekalah contoh terbaik untuk diikuti. Tidak seorang pun yang melihatku sebagai seseorang, tetapi sebagai sebuah cermin. Lalu kuputuskan untuk masuk karantina ini. Setidaknya di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Silahkan kamu bahas sendiri itu. Tema khusus tentang anak-anak. Dan persis pendidikan di Indonesia hari ini itu persis yang dilakukan para motivator dan kawan-kawan itu semacam ini. Ya, kalian dianggap bodoh luar biasa sehingga harus dikasih tahu harus begini atau harus begitu. Dan kalian mau saja dan seneng sehingga jadi followernya semua. Jadi tidak pernah kalian jadi dirimu sendiri. Mau apa-apa selalu membenchmark dirimu ke orang lain, karena memang lingkunganmu mengkondisikan begitu. Itu yang terjadi. Jadi anak ini sampai sumpek luar biasa. Akhirnya udahlah, masuk rumah sakit jiwa aja deh, pura-pura gila. Di sana dia bebas, jadi dirinya sendiri. Termasuk membaca buku filsafat. Karena filsafat itu kan gak sembarangan boleh. Kalau kamu ditanya bapakmu mau jadi apa, boleh jadi filosofi, bapakmu judek ya. Apa gunanya filosof kan gitu. Ini puisinya yang sangat terkenal, gak perlu saya baca. Anakmu bukanlah anak-anakmu, dan seterusnya. Beberapa menurut saya yang unik, saya ambil semacam quotes ya. Yang pertama, jika hatimu bagai gunung berapi yang siap memuntahkan lahar, bagaimana engkau berharap di dalamnya ada bunga yang mekar? Apalagi yang muda-muda. Dalam dirimu itu kan siap api meledak setiap saat. Naik motor pelan-pelan disalip, weng, langsung bus, wow, wah, tancap gas. Ya kan, ada apa-apa kan langsung naik. Cuma dalam jiwa yang masih panas kayak gini, masih anytime ada gunung meletus di dalamnya, susah untuk tumbuh bunga yang mekar. Itu sekalian kontekan dengan hidupmu sendiri. Menaklukkan nafsu maksudnya. Karena ketika nafsu tidak ditaklukkan, bunga-bunga tidak akan bisa tumbuh. Terus ini untuk kreativitas. Tuhan menciptakan pada diri kalian jiwa yang bersayap untuk terbang, mengarungi cakrawala cinta dan kebebasan. Betapa sedihnya memotong sayap itu dengan tanganmu sendiri, menyiksa dirimu seperti kutu yang merayap di atas bumi. Ini hati-hati kalian. Ada banyak sekali klaster, aliran, pemikiran, mazhab, kelompok, organisasi yang seringkali tidak sadar kalian seperti memasang belenggu di tangan sendiri. Pikirlah baik-baik, karena hakikatnya jiwamu adalah jiwa yang bebas dan bersayap, siap untuk terbang setinggi apapun. Hanya kalian sendiri yang bikin kurungan sendiri untuk jiwamu yang sebenarnya bebas. Itu Gibran. Ini yang khas. Dia wanti-wanti, menjauhlah dari kebijaksanaan yang tidak berbumbu tangisan, dari filsafat yang tidak berbuah tawarian, dan dari kebesaran yang tidak tunduk di hadapan anak-anak. Kebijaksanaan yang tidak ada tangisan berarti tidak akan mungkin jadi bijaksana, karena dia arogan.
Jadi kebijaksanaan yang semena-mena, yang tidak peka. Karena sering-sering yang butuh kebijaksanaan itu yang tertindas, yang butuh kebijaksanaan itu yang hidupnya sumpek, yang sedang terjepit. Mereka lah yang banyak butuh kebijaksanaan. Yang sudah senang, sudah sukses, sudah jaya, biasanya nggak terlalu care dengan kebijaksanaan. Maka mereka yang mengeluarkan gagasan kebijaksanaan tapi tidak bisa nangis, berarti dia tidak bisa membaca ketertindasan, nggak bisa membaca kesulitan, kesusahan. Jangan percaya dengan orang yang ngomong hikmah, ngomong kebijaksanaan tapi tidak bisa nangis, apalagi yang isinya hanya marah-marah. Yang kedua, filsafat yang tidak bisa ketawa. Iya, karena filsafat itu berpikir serius, mendalam. Orang yang ngerti filsafat pasti lebih banyak ketawa, menertawakan dirinya, menertawakan betapa manusia itu lucu, cara berpikirnya, cara hidupnya, tidak konsistennya, macam-macam. Orang dalam filsafatnya pasti mudah ketawa. Semakin kamu tidak gampang ketawa, sebenarnya semakin tidak filosofis. Ini katanya Gibran loh. Jadi semakin kamu serius, filsafat kok hasilnya mengkerut, nah itu berarti belum ketemu kamu. Kalau sudah ketemu, biasanya ketawa. Jarang loh orang menemukan pengetahuan kok terus sedih, biasanya riang, ketawa. Archimedes itu begitu nemu hukum Archimedes, nemunya kan waktu mandi, langsung bangkit, eureka, ketemu, lari keluar, tidak pakai baju, saking senengnya itu, ya kan? Jadi filsafat yang tidak berbuah ketawa riang bukan berarti salah, tapi hati-hati, lebih baik menjauh aja, biasanya cuma bikin rumit hidupmu. Oke. Dan yang ketiga, kebesaran, keagungan yang tidak tunduk di depan anak-anak. Kalau ada yang, coba dicek ya, tidak ada orang yang tidak sayang, tidak tunduk. Kalau ada anak kecil lucu, biasanya mesti sayang. Ketidaktundukan pada anak-anak biasanya alamat dari matinya hati, tidak peka. Siapapun orangnya biasanya sayang sama anak kecil. Paling enggak, meskipun enggak kepingin menyentuh, tapi ada rasa lucu ya, unik ya, khas ya. Ketika itu enggak ada, berarti batin mati. Tiga-tiganya adalah ciri dari batin yang enggak hidup. Kebijaksanaan tanpa tangisan, filsafat tanpa tawa riang, dan kebesaran tanpa anak-anak. Kebijaksanaan tidak lagi kebijaksanaan apabila ia menjadi terlalu angkuh untuk menangis, terlalu serius untuk tertawa, dan terlalu egois untuk melihat yang lain kecuali dirinya sendiri. Tidak usah dibahas. Kenapa kita menutup mata ketika tidur, ketika kita menangis, ketika kita membayangkan? Itu karena hal terindah di dunia tidak terlihat oleh mata. Wis, dipikir dulu lah, sip ya. Oke, sudah jam 10. Ini kalimat terakhirnya Gibran. Jadi dia meninggal karena penyakit sirosis hati dan TBC dalam usia 48 tahun. Nanti yang mewarisi perpustakaan kecilnya itu yang Josephine pribadi. Dan ketika dia beres-beres, ada catatan terakhirnya Gibran, di dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia timur, karena ia telah banyak sekali membantuku. Itu kalimat terakhirnya, karena dia merasa aktivitasnya sebagian besar memang di barat, di Amerika. Dari Boston dia nanti punya studio di New York. Dan dia merasa banyak utang sama Libanon, sama dunia timur, India, Cina. Dan dia merasa tidak terlalu banyak memberi kontribusi, meskipun pikiran-pikirannya juga hari ini banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang dari dunia timur. Tapi dia merasa masih kurang. Maka itu dia bilang, dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia timur, karena ia telah banyak sekali membantuku.
Oke, itu Gibran. Saya agak susah mempresentasikannya karena harus loncat-loncat. Materinya sangat banyak dan panjang. Ini slide, zaman bikin skripsi itu tak bikin slide ada sekitar 150-an slide. Cuma saya harus motong-motong, milih-milih yang kamu bisa nangkep. Itu pun kamu kan berat mesti gitu kan. Tapi ya wis ora apa-apa itu. Ada banyak yang bisa diambil dari Gibran. Pikiran-pikirannya luar biasa. Bagi yang tertarik Gibran, saran saya paling tidak bacalah Sang Nabi. Itu masterpiece-nya. Syukur-syukur yang lain. Dan sekarang hampir semua bisa di-download gratis. Ya, carilah beliau yang namanya Khalil Gibran. Oke, minggu depan kita ketemu idolanya Khalil Gibran, Rabindranath Tagore. Ada apa dengan orang ini? Jangan salah, karyanya bahkan komposisi lagunya dijadikan lagu kebangsaan dua negara. Pengaruhnya besar dan luar biasa, khususnya di Kepulauan Hindia, termasuk Bangladesh, Bengali, India dan sekitarnya. Kita ketemu minggu depan dengan Tagore. Oke, saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.